Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari tafsir suratul Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fitnah-fitnah kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang fitnah yang akan menimpa iman seseorang, kemudian fitnah yang berkaitan dengan masalah harta, bahkan fitnatul ilm, fitnah yang akan menimpa seseorang di dalam perjalanan menuntut ilmu. Begitu pula fitnah yang berkaitan dengan masalah al-mulkiyah, yaitu kekuasaan dan kerajaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhir dari sebuah perjalanan kita, yang dimana akhir dari perjalanan kita itu entah seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-99. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu kami biarkan mereka, wa tarakna, dan kami tinggalkan mereka, kami biarkan mereka, ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Sebagian mereka yamuju fi ba'd, yaitu berbaur antara satu dengan yang lainnya. Wa nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala telah ditiup, fajama'nahum jam'a, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda, dan kami akan perlihatkan atau tampakkan pada hari ini, yaitu jahannam, kepada orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Sisadi rahimahullah ta'ala mengatakan, yahtamilu anna ad-dhamira ya'udu ila Ya'juj wa Ma'juj. Kemungkinan dhamir ba'dahum, di situ ada dhamir, kalau di dalam bahasa Arab hum itu dhamir. Kemungkinan dhamir tersebut kembali kepada Ya'juj wa Ma'juj. Wa annahum idza kharaju 'alan nasi min kathratihim wasti'abihim lil ardi kulliha yamuju ba'dhum bi ba'dhin. Kata Sa'di rahimahullahu taala, kemungkinan dhamir hum di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarakna ba'dhum yawma idzi yamuju fi ba'd, maka kami tinggalkan sebagian mereka pada hari ini, yaitu yamuju fi ba'd, yaitu berbaur, bercampur sebagian dengan sebagian yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ketika keluar menuju manusia, ketika bentengnya tersebut berhasil dirobohkan, maka apa? Ketika mereka keluar, saking banyaknya Ya'juj wa Ma'juj tersebut, yamuju ba'dhum bi ba'd, akhirnya berbaur satu dengan yang lainnya. Dan begitu banyaknya mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dibuka bagi Ya'juj wa Ma'juj, bentengnya tersebut berhasil untuk dibuka, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka itu seperti halnya air yang mengalir begitu luar biasa cepatnya dan begitu banyaknya. Ini kemungkinan yang pertama dari ayat-ayat ini. Jadi mungkin domirnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ya'juj wa Ma'juj. Wa yahtamilu anna ad-dhamira ya'udu ila al-khalaiqi yaumal qiyamah. Kemungkinan yang kedua, dhamir di sini wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'd. Kemungkinan yang kedua yaitu bahwa satu dhamir itu kembali kepada seluruh makhluk pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, yamuju ba'dhum bi ba'd, mereka berbaur dan mereka berkumpul, wa annahum yajtami'una fihi fayakthuruna wa yamuju ba'dhum bi ba'd, karena mereka saking banyaknya dan berkumpul pada hari kiamat dan mereka berbaur satu dengan yang lainnya, minal ahwali waz zalazilil idham, karena keadaan dan karena zilzal. Jadi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan goncangkan bumi ini, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu sudah tidak mikir mana
istri, mana anak, mana kekasih, mana orang tua, tidak ada pikiran. Semua pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Dan semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu titik. Semuanya akan berlari ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Tempat tersebut menjadi tempat yaumul mahsyar, tempat yang akan dikumpulkan seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda alladziina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah Subhanahu wa taala nufikha fis-sur, ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan sangkakala, fajama'nahum jam'a, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh makhluk itu di dalam satu tempat. Beliau mengatakan, Syaikh rahimahullah taala, ain idza nafakha Israfilu fis-sur, apabila malaikat Israfil itu sudah meniup sangkakalanya. Dan malaikat Israfil ini adalah merupakan malaikat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meniup sangkakalanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bangun malam dan membuka doa istiftah. Apa doa istiftah kalau di malam hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salat malamnya, beliau membaca doa istiftahnya itu, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi ila akhir. Kenapa yang disebutkan hanya 3 malaikat tersebut? Karena 3 malaikat ini beliaulah yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kehidupan. Malaikat Jibril diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Dan ini untuk menghidupkan yang namanya hati manusia. Begitu pula Mikail diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Dan itulah kehidupan dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Begitu pula Israfil diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala untuk menghidupkan manusia kembali. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, a'adallahu al-arwaha ilal ajsad, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh-ruh tersebut kepada jasad manusia. Tsumma hasyarahum wa jama'ahum limauqifil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka dan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka pada hari kiamat. Al-awwalina minhum wal akhirin, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya kita akan pasti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala li miqati yaumin ma'lum, yaitu di suatu tempat, di suatu waktu yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, kafirnya, mukminnya, bahkan dabbahnya, yaitu dawabnya, yaitu hewan-hewannya pun semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-An'am, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum
ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kata Allah. Tidak ada sesuatu yang melata atau yang berada di atas muka bumi ini, baik itu manusia, jinnya, hewannya, bahkan ta'ir, yaitu burung, semua ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan inilah keadaan yang akan kita dapatkan nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang akhir dari sebuah perjalanan kita, di mana kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyas'alu wa yuhasibu wa yujzauna bi a'malihim. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya liyas'alu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya wa yuhasabu, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzauna bi a'malihim, dan semuanya akan dibalas dengan amal-amal mereka. Dan inilah hari di mana seseorang itu tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita. Kita semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sampai para ulama mengatakan, para salafus saleh mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Kita diperintahkan untuk menghisab diri kita sebelum kita dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, la yazalu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'. Kaki seorang hamba itu, Pak, itu tidak akan pernah bergeser nanti pada hari kiamat sampai seseorang itu ditanya 4 perkara. Akan ditanya 4 perkara, dan setiap kita gak mungkin gak ditanya. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Umur, waktu, itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita habiskan hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat kita. An malihi, tentang hartanya, dari mana kita dapat dan kemana kita keluarkan. Halalnya saja itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal, Pak. Kita cari sesuatu yang halal, dapatnya dari mana, keluarnya kemana, itu saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang haramnya? An ilmihi, tentang ilmunya, dihabiskan untuk apa ilmunya? Didapatkan, belajar apa enggak? Diamalkan apa enggak? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ditanya habis itu kita jawab selesai, enggak. Tapi akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban kita tadi itu bukan ketika kita ditanya umurmu buat apa, habis itu kita jawab selesai, enggak. Dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana ketika itu seseorang itu la yatakallamu illa bi'idznih, enggak berbicara kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai orang-orang nanti berkata kepada wa qalu li juludihim lima antaqallah, kenapa kamu kok ngomong gitu. Orang itu akan bertanya, ini loh, kulit kita itu bisa sampai ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang itu bertanya, kenapa kamu kok yang ngomong? Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang akan seorang itu akan datang mendapatinya. Liyas'alu wa yuhasabu. Orang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar ditanya, tapi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzauna bi a'malihim, dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita. Pak, kita sering enggak dengar seperti ini? Sering kan dengar
tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Kita akan ditanya, kita akan dikumpulkan, kita akan dihisab amalan-amalan kita. Ini bukan hanya ana yang menyampaikan kepada antum. Ana yakin ustaz-ustaz banyak yang menyampaikan kepada kita semua. Kita sering baca tentang hal ini. Tetapi permasalahannya yang ada pada diri kita dhaful yakin. Yang ada pada diri kita sekarang itu lemahnya keyakinan kita tentang hal ini. Ini yang jadi permasalahan. Kalau kita cuma dengar, nggak menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita, ya kita akan lewat-lewat saja. Kita akan hanya lewat, dan pasti kita sudah akan tersibukkan lagi dengan urusan-urusan yang lain. Dan ini semua disebabkan karena dhaful yakin kita, lemahnya keyakinan kita terhadap hal ini. Kalau kita yakin, kuat pemahaman kita tentang hari kiamat ini yang nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan berubah. Kita akan hisab diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Tapi karena dhaful yakinnya kita, lemahnya keyakinan kita kepada Allah, lemahnya keyakinan kita kalau kita mau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Kita mendengar lewat, dan seperti itu seterusnya. Keyakinan yang enggak tumbuh di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an memperingatkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita yakin betul-betul ternyata hari ini yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dan telah kabarkan itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan nyata. Dan kita semua pasti akan menghadapinya. Keadaan yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang berbeda-beda keadaannya. Ada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ammal kafiruna ala ikhtilafihim. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ikhtilafihim, sesuai dengan derajat kekufurannya. Fa inna jahannama jazaohum, sungguhnya jahannam itu adalah merupakan balasan bagi mereka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirin 'arda. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala aradna jahannam, kami tampakkan neraka jahannam lil kafirin 'arda, kepada orang-orang kafir, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan nerakanya kepada setiap orang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana hatman maqdiya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi dan semuanya pasti akan apa? Nampak namanya neraka itu ke setiap orang. Cuma ada orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sisanya yang enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aradna jahannam, dan kami tampakkan neraka jahannam. Dan itu pula yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa burrizatil jahimul lil ghawin, dan kami tampakkan al-jahim, yaitu neraka jahannam, kepada orang-orang yang ghawin, kepada orang-orang yang menyimpang.
Kata Sesadi rahimahullahu taala, uridat lahum, ditampakkan kepada mereka, litakuna ma'wahum wa manziluhum. Karena apa? Ini loh tempat kalian. Ini akhir dari apa? Perjalanan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa liyatamatta'u bi aghlaliha, supaya mereka apa? Bersenang-senang dengan panasnya api neraka. Wa sa'iriha wa hamimiha, dengan panasnya api neraka yang begitu luar biasa, supaya mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyasta'tibu wa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah, mereka enggak mau taat ketika mereka di dunia, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Kalau kamu enggak sabar, ya sudah, fannaru mathwal lahum. Neraka itu memang tempat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu sabar enggak sabar, memang neraka tempat kamu. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala memang memaksa nanti di akhirat orang-orang yang kufur kepada Allah dipaksa sabar. Di dunia kita dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pilihan sabar atau tidak sabar. Kita disuruh ngaji, duduk di majelis ilmu. Kasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sabar enggak duduk di majelis ilmu? Kita ketika sholat, adzan berkumandang, kita mau sabar enggak jalan ke masjid, sholat di masjid? Nanti ketika kita di dunia ini masih diberi pilihan sabar untuk kita ngaji Al-Quran atau enggak, untuk kita berbakti kepada orang tua atau enggak, untuk kita berbuat kebaikan, itu kan kita memilih. Kita mau sabar atau enggak, itu pilihan kita. Tapi nanti di akhirat tidak ada pilihan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Kamu sabar, memang neraka tempatmu. Wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Kamu minta pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul seorang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan sabar karena mereka telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzuqu minal iqab, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, agar mereka merasakan dari iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ma tuqimu lahul qulub wa tasumul adan wa hadza atharu a'malihim. Iqab yang bikin hati-hati seseorang itu membuat apa? Harusnya membuat seseorang itu takut. Dan ini semua asal dari apa? Amalan-amalan mereka, wa jazaa'u af'alihim, dan balasan dari perbuatan mereka, fa innahum fid dunya, ketika mereka berada di dunia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk mereka, orang-orang yang mereka kufur di dunia. Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka telah perbuat di dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mereka perbuat ketika mereka di dunia, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang mata hatinya atau mata-matanya dalam keadaan tertutup dari mengingat peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak bisa mendengar peringatan-peringatanku. Ini orang-orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tadi wa aradna
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin arda. Ketika mereka enggak bisa melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan tampakkan neraka jahanam nantinya di akhirat. Siapa mereka? Yaitu tadi, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, mereka ini mu'ridina anid dzikril hakim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpaling dari peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku an dzikri, maka kehidupan di dunianya dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit. Tidak ada lapang-lapangnya dadanya. Hidupnya hanya isinya curhat, isinya hanya hammun wa ghammun, isinya hanya resah, isinya hanya kesedihan. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, sedangkan saya dalam keadaan melihat dulunya di dunia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami itu datang kepada engkau, tapi apa? Engkau melupakan ayat-ayat tersebut. Gak bisa diambil ibrah, gak bisa diambil pelajaran. Dan inilah orang-orang yang senantiasa apa? Mu'ridina an dzikril hakim. Orang-orang yang senantiasa berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha bijaksana, wal Qur'anil Karim, berpaling dari Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keadaan kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Baik itu ayat syariah maupun ayat kauniyah. Sering Ana sampaikan di majelis ini. Dan begitu pula ketika ngobrol berdua sama teman, kita harus ingat dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling dari yang namanya Al-Qur'an. Peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita hakikat perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyampaikan kepada kita bagaimana kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan akhirat kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Yusuf, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Betapa banyak ayat-ayat kami perjalankan kepada kalian semua. Bukan kita yang mencari ayat-ayat itu sendiri yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat tersebut bertemu dengan kita. Tapi apa keadaan kita? Keadaan kita wahum anha mu'ridun. Kita banyak berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ayat syariah jelas-jelas di depan kita, jelas-jelas ada di handphone kita. Ayat-ayat kauniyah selalu Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita. Tapi apa? Wahum anha mu'ridun. Kita banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita nggak bisa kenal dengan Allah. Akhirnya iman kita menjadi iman yang lemah. Keyakinan kita dhaful yakin. Lemah keyakinan kita tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang hakikat sebuah perjalanan kita. Itu semuanya lemah. Kenapa? Kita jarang mikir, jarang gunakan akal pikiran kita, tadabbur, jarang. Jarang kita mikir untuk kita mentadabburi Al-Quran, melihat ayat kauniyah,
Akhirnya apa? Melihat ayat-ayat kauniyah pun ya lewat-lewat situ saja. Anak kemarin sempat bertemu dengan beberapa orang yang pengusaha dan sukses di usahanya mereka. Ketika ngobrol dengan mereka, anak sampaikan kepada mereka, Pak, antum kalau dalam usaha ini dan kita semua, kita gunakan nggak akal pikiran kita untuk mengembangkan usaha kita, konsepnya seperti apa, strateginya seperti apa? Antum gunakan nggak akal pikiran? Diperes akal pikiran kita untuk usaha dunia kita itu. Bahkan kemarin anak ketemu dengan mereka-mereka ini, mereka harus bikin sistem, peraturan dan lain sebagainya. Dipikir sama mereka, gimana caranya biar gak tabrakan, gimana caranya supaya ini tertib, gimana caranya supaya ini berkembang, dipikir. Sampai mungkin pulang dari kantor, balik ke rumah, itu pun masih dipikir, orat-oret dan lain sebagainya. Benar, kita digunakan betul-betul pikiran kita untuk urusan dunia, tapi gak pernah kita mikir urusan tentang ayat-ayat Allah. Kejadian terus-menerus, kejadian ketemu si fulan, kejadian ada terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, hujan tidak turun-turun, kejadian tentang ini, kejadian tentang ini. Kita nggak pernah mikir. Kayaknya lewat begitu saja. Dan itu yang terjadi. Lewat begitu saja. Itulah yang tidak menjadikan hati kita kuat keyakinannya, kuat makrifatnya. Kenapa? Kejadian yang begitu banyak, yang Allah Subhanahu wa taala pengen tunjukkan kepada kita tentang hikmah, tentang ibrah, tentang ilmunya Allah, tentang perbuatannya Allah. Pikiran kita gak pernah kita fokuskan kepada hal-hal yang kayak gini. Hanya lewat, begitu saja. Untuk urusan pengembangan, sistem, apa dan lain sebagainya, strategi, dipikir Pak, pers. Itu akhirnya menjadikan seseorang imannya nggak kuat. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ayat-ayat Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya pikiran, konvers. Disuruh kita mikir itu bukan cuma mikirin dunia. Buat dunia kita pikir, kita dapatnya apa yang Allah sudah takdirkan. Iman yang kita nggak tahu kita ditakdirkan beriman sampai mati atau enggak, kita disuruh mikir, itu pun kita nggak mikir. Urusan dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita seperes-peresnya sampai enggak ada, ya dapatnya seperti yang Allah tuliskan. Tapi urusan iman, urusan makrifat, urusan ayat yang Allah perintahkan kita, afala taqilun, afala tadurun, afala tasma'un, afala tatafakkarun. Kenapa kalian gak mau mikir, gak mau gunakan akalnya, gak mau dilihat, gak mau direnungi? Itu kita malah gak renungi, padahal Allah perintahkan kita untuk merenungi hal tersebut. Terus akhirnya kita itu menjadi orang yang mu'rid. Berpaling hingga akhirnya apa? Setelah itu kita teriak-teriak pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak kita orang beriman yang benar, menjadi salafi sejati sejagat raya alam Indonesia. Tidak bisa. Bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan kita dengan ayat-ayat syariah? Bagaimana keadaan kita dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak yang harus kita perbaiki. Baru setelah itu kita perbaiki perjalanan kita. Kalau kita perbaiki perjalanan kita, pertolongan Allah datang. Itu wilayahnya Allah. Tidak usah banyak teriak-teriak, Allah yang akan menolong kita kalau perjalanan kita benerin. Kita ini sekarang teriak-teriak, tapi perjalanan iman kita, perjalanan kita dengan ayat-ayat Allah nggak pernah kita benarkan. Terus gimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala bagaimana keadaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan neraka kepada mereka, mu'ridina an dzikril hakim. Mereka itu senantiasa berpaling dari
Peringatannya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Peringatannya Allah begitu banyak dalam Al-Qur'an. Cuma kita mau mentadabburi, jalani apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada mereka. Justru mereka mengatakan apa? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Justru mereka mengatakan hati-hati kita itu ada penutupnya dari apa yang kau seru. Wa fi a'yunihim aghtiyan, dan ditutup mata-mata mereka dari melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tamna'uhum min ru'yati ayatillahi nafi'ah, menghalangi dari mereka yaitu apa? Melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Kama qala ta'ala wa 'ala absarihim ghishawah, dan di penglihatan mereka itu ada penutupnya. Dan inilah yang harus betul-betul kita perbaiki. Hati kita menjadi hati yang punya basirah. Mata kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi mata-mata yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka orang-orang kafir ini mereka gunakan pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiruna ala sam'i ayatillahi al-musilati ilal iman. Mereka enggak gunakan pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah yang mengantarkan mereka kepada yang namanya keimanan. Libughdihim al-Qur'an wa rasul, karena mereka enggak suka terhadap Al-Qur'an dan Rasul. Fa innal mubghidha la yastati wa yulqiya sam'ahu ila kalami man abghadahu. Karena orang yang enggak suka, dia enggak akan pernah mendengar apa yang dilemparkan kepada mereka. Mereka enggak akan pernah suka mendengar firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza in hajabat anhum tariqul ilmi wal khair falaysa lahum sam'un wala basar. Kalau seseorang itu sudah dihijabi, sudah terhalangi jalannya ilmu itu dari mana? Mata, telinga, sama apa? Hati. Itu jalannya ilmu. Tempatnya ilmu itu hati. Jalannya dari mana? Dari telinga, dari hati. Kalau jalannya ilmu saja sudah ketutup, gimana ilmu mau masuk ke dalam hati seseorang? Tidak mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah kalau enggak salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian enggak melihat orang-orang yang mereka selalu mengikuti hawa nafsunya? Orang kalau selalu mengikuti hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, adallahu ala ilmi. Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan di atas ilmunya. Dengan apa? Wa khatama ala qalbihi wa basarihi. Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya, tutup matanya, tutup telinganya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata, hati seseorang kemudian telinganya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat kauniyah yang begitu banyak, ayat syariah yang sudah ada di hadapannya saja, ini enggak bisa dilihat oleh seseorang. Makanya Pak, orang yang paling besar adabnya ketika di dunia yaitu bukan orang yang kena adab dengan tsunami, adab atau apa dan sebagainya. Iya itu adab. Tapi apa? Ada adab yang lebih besar dari itu. Kita masih hidup tapi enggak pernah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kita enggak pernah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melihat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang tenang-tenang enggak baca Al-Qur'an 3 hari, seminggu, itu juga hatinya kok tenang, ayem, tentrem gitu. Orang kalau punya iman yang benar, akhirnya apa? Gak baca Al-Quran sehari saja, itu hatinya kayak apa? Ikan kayak kurang air gimana? Kelepek-kelepek gitu. Itu kalau orang punya iman. Tapi kalau sudah baca ayat juga sudah biasa-biasa saja, gak baca setahun juga biasa. Nah ini sebenarnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang tersebut gak ngerasa kalau dia dijauhkan dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah duduk di majelis ilmu, sholat juga bolong-bolong kayaknya biasa.
bermaksiat juga biasa. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Justru ini apa? Dijauhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Kenapa? Ditutup pintu ilmu. Akhirnya enggak pernah dengar kebaikan, enggak pernah melihat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akhirnya enggak punya sam'a, enggak punya basar, wala aqla nafi'un, faqad kafaru billahi wa jahadu ayatihi. Akhirnya orang yang seperti ini mudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabu rusulahu, akhirnya mendustakan rasulnya, fastahaqqu jahannam wa sa'at masira. Orang yang seperti ini akhirnya berhak untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ini yang tidak bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak kenal dengan Allah, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Ya dia akan mengagungkan yang lainnya. Hati kalau enggak bisa mengagungkan Allah, yang mengagungkan yang lainnya. Hati kalau nggak bisa mengagungkan Allah, mengagungkan apa? Ya makhluk. Karena hati itu ada satu tujuan, yaitu membesarkan sesuatu. Itu yang dicari sama hati. Yang dicari sama hati seseorang itu mengagungkan sesuatu. Nah, sesuatu apa yang paling besar di dalam hati itu yang paling diagungkan. Kalau Allah nggak besar di dalam hatinya, dia nggak bisa mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan yang lain. Rasakan Pak. Rasakan hati-hati kita. Kalau hati kita nggak bisa membesarkan Allah, pasti membesarkan yang lainnya. Entah membesarkan istri, membesarkan anak, membesarkan harta, membesarkan bla 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 yang lainnya, makhluk. Kalau seseorang sudah nggak kenal dengan ayat-ayat Allah, akhirnya apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan yang lainnya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Orang kalau nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Bukan Allah yang diagungkan, justru makhluk yang diagungkan oleh seorang tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa hasibal ladzina kafaru? Apakah orang-orang kafir itu menyangka ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, ketika mereka mengambil hamba-hambaku selainku penolong-penolong? Karena dia enggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya Allah diagungkan dan dijadikan wali, penolong. Ini terus berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal dengan Allah. Siapa yang diambil? Yang dia kenal, yang diagungkan dalam hatinya. Data apa yang masuk ke dalam hatinya, itu yang diambil penolong. Justru malah hambanya Allah yang dijadikan penolong, dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami telah persiapkan jahannam sebagai tempat mereka tinggal, sebagai tempat mereka turun, sebagai tempat mereka istirahat mereka di mana? Di jahanam. Subhanallah, Pak. Kalau kita mau mentadabburi Al-Qur'an, Allah itu menceritakan cara sebenarnya. Kamu pengen mengagungkan Allah, caranya apa? Ya kenali ayat-ayat Allah. Kamu nggak kenali ayat-ayat Allah, kamu nggak kenali Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ini loh bahayanya, kamu akan mengagungkan yang lainnya. Kalau kamu mengagungkan yang lainnya, kamu akan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disuruh tadabbur supaya kita mikir. Allah itu luar biasa, Pak, dalam Al-Qur'an. Orang kalau paham dengan Al-Qur'an, hebat Al-Qur'an itu. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar Allah ngabari, tapi
Ini loh, kalau nggak kayak gini kamu kayak gini, kalau nggak kayak gini kamu kayak gini. Terus diajari seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab, Pak. Tidak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Belajar bahasa Arab. Allah yang ngasih ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam belajar bahasa Arab. Karena apa? Supaya kita paham dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita mudeng. Karena begitu indahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang 102 ini? Wa hadza burhanun wa bayan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ini burhan, tanda-tanda dan penjelasan yang sangat jelas. Libutlani dakwal musyrikin, tentang pengakuan orang-orang musyrikin yang kafir. Alladzina takhadhu ba'dal anbiya'i wal awliya syuraka'a lillahi ya'budunahum. Yang mereka telah menjadikan sebagian para anbiya dan para wali-wali Allah tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyembah mereka. Wa yaz'umuna annahum yakunu lahum awliya, dan mereka menyangka bahwasanya para anbiya, para wali-wali ini, mereka ini adalah penolong-penolong mereka. Yanjunahum min adabillah, yang menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum qad kafaru billahi wa bi rasulihi. Mereka pada hakikatnya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan inilah keadaan mereka. Ketika mereka enggak kenal dengan Allah, enggak kenal dengan besarnya Allah, hati mereka membesarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja. Orang-orang yang mereka membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburan-kuburan mereka ngusap-ngusap kuburan, ya. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Kenapa orang-orang semuanya datang ke laut selatan, nyembelih di laut selatan? Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Ketika orang-orang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya cuma satu. Mereka mengagungkan ini, makhluk-makhluk ini. Hati mereka mengagungkan ini. Mereka mengagungkan Nyi Roro Kidul yang ada di antum tanya saja sama mereka. Kenapa? Oh, Nyi Roro Kidul itu bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kan seperti itu jawabannya. Kalau kita nggak menunggu, saya takut nanti ada bencana. Berarti kan hatinya meyakini bahwasanya ini, si makhluk ini ternyata apa? Bisa memudaratkan, bisa memberi manfaat. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Hatinya mengagumkan. Ketika seseorang datang ke kuburan, ngelus-ngelus, minta-minta, sampai delosor-delosor gitu kan. Sampai mereka nginep-nginep di situ, kita tanya, kenapa kok seperti ini? Pasti mereka apa? Oh, ini yang punya kuburan ini punya kehebatan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kenapa? Hatinya si makhluk ini kenal dengan keagungan si fulan, si fulan, si fulan, si Nyi Roro Kidul. Kenapa kok bisa mengagumkan? Karena mereka, data yang masuk ke dalam hatinya itu ya data mereka. Sedangkan data Allah lemah yang masuk ke dalam hati ini orang. Makanya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seorang data tentang Allah besar, ini makhluk ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau seseorang itu melihat orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Pak, selama ini kalau kita melihat orang menyekutukan Allah, kan kita cuma bilang, "Oh, itu syirik." Kan gitu. "Oh, itu syirik." Gak boleh. Kita sampai capek ngomong ini syirik, ini syirik. Kalau hatinya dia nggak pernah diisi data tentang Allah, nggak akan bisa dia meninggalkan itu. Bagaimana caranya? Pegang tangannya, diajak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal sama Allah, wis nggak usah macam-macam, dia sendiri yang akan buang itu sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Kalau dia nggak pernah masuk data tentang Allah di dalam hatinya, ayat-ayat Allah nggak pernah dibaca, ya sampai kapan dia terus-terusan seperti itu? Kenapa? Hatinya mengagungkan selain Allah. Cuma permasalahannya kita syirik itu kita anggap cuma Nyiroro Kidul, kuburan dan lain sebagainya. Loh, hawa nafsu kita saja kita agungkan kok. Orang berbuat kesyirikan itu bukan hanya sekedar Nyiroro Kidul, bukan hanya sekedar kuburan, wali-wali, bukan itu saja. Hawa nafsu kita bisa saja kita jadikan hawa nafsu kita itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jathiyah tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang-orang yang hawa nafsunya dijadikan apa? Ilah. Dijadikan sesembahan. Kenapa? Diagungkan hawa nafsunya, diikuti terus. Hawa nafsu saja bisa jadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hawa nafsu, harta bisa jadi tandingan bagi Allah. Istri bisa jadi tandingan bagi Allah. Anak bisa jadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Data anak banyak, data istri banyak, data harta begitu banyak. Akhirnya apa? Kita mengagungkan ini, mencintai ini melebihi cintanya dari Allah. Menyekutukan Allah enggak? Menyekutukan Allah. Makanya syirik itu bukan hanya sekedar amalan dohiriyah, antum nyembelih Nyiroro Kidul, syirik. Enggak, syirik itu juga ibadah qalbiyah ini yang paling pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya sekedar kita teriak, oh itu berbuat syirik, oh itu berbuat syirik. Enggak, Pak. Tapi orang yang berbuat syirik, hati seseorang ini yang paling luar biasa. Data mana yang paling banyak masuk? Data Allah, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Selain Allah rendahan, kecil selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah benar, cintanya kepada Allah benar, pengharapannya benar, takutnya benar. Data tentang selain Allah masuknya salah. Mau harta, mau anak, mau istri, mau Nyiroro Kidul, mau wali, mau kuburan, masuk ke dalam hati salah, itu yang diagungkan, seorang bisa terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Makanya inilah yang harus betul-betul kita pahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Kenapa sampai orang kafir ini bisa terjatuh dan mengira bahwasanya wali-wali selain Allah ini bisa jadi penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebabnya tadi yang pertama, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sama. Karena awalnya di dunia tadi dia enggak kenal dengan ayat Allah, matanya, telinganya enggak dibuat untuk mendapatkan ilmunya Allah, akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan ini. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Menghasilkan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari tidak ada ilmu, tidak ada pengenalan kepada Allah, tidak ada pengenalan dengan ayat Allah, terjatuh dalam namanya kesyirikan. Terjatuh dalam namanya kesyirikan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaqulullahu taala lahum ala wajhil istifham wal inkar. Al-mutaqarridu butlanahu fil uqul. Allah bertanya dalam keadaan mengingkari yang menunjukkan kebatilan mereka. Afa hasibal ladzina kafaru, apakah mereka yaitu orang-orang kafir mengira ayattakhidhu ibadi min duni awliya, mereka mengira ketika mereka menjadikan wali-wali Allah, wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menolong mereka. La yakunu dzalika wa la yuwali waliyallahu mu'adiyan lillahi abadan. Enggak mungkin wali-wali Allah itu memusuhi Allah selama-lamanya. Anbiya, para wali-wali Allah enggak mungkin memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal awliya'a muwafiquna lillahi fi muhabbatihi wa ridha. Karena walinya Allah pasti mencintai Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, ala hadzal ma'na musyabihan liqaulihi ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam ayatnya,
wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan, Allah mengatakan kepada para malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun, itu loh yang dulu menyembah kamu wahai para malaikat. Nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan semuanya, orang-orang yang menyembah malaikat, orang-orang yang menyembah para anbiya, itu loh orang-orang yang menyembah kamu. Apa kata mereka, jawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Subhana, Maha suci Engkau ya Allah, anta waliyuna, Engkaulah penolong-penolong kami. Justru malah para malaikat itu apa? Bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus paham tentang hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Sebabnya apa? Kenapa mereka bisa terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan? Ini Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis ya waktunya. Ya. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu karena saya enggak mau mendolimi orang yang kerja. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Abdurrahman, ada yang ditanyakan Pak Abdurrahman? Mengenai orang yang terjebak di gua, dia bertawasul atas amal pribadinya itu, boleh nggak kalau itu? Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Kalau seseorang meminta dan tawasul dengan amal soleh, maka diperbolehkan, seperti yang dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan 3 orang yang dia tertutup dengan batu di gua. Ada yang tawasul dengan birrul walidain, ada yang tawasul dengan menghindari zina, dan ada tawasul dengan amanah harta yang dititipkan kepada dia. Maka ini sah, boleh. Ini kalau seseorang tawasul dengan apa yang dia kerjakan dan dia kira bahwasanya yang dia amalkan itu adalah amalan yang paling ikhlas, yang paling taat, yang selama ini dia rasakan, maka tidak apa-apa tawasul dengan hal tersebut. Makanya tawasul itu ada tawasul yang syar'i, ada tawasul yang bid'i. Tawasul yang syar'i, tawasul dengan nama-nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini tawasul yang syar'i, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawasul yang syar'i juga tawasul dengan amal soleh tadi, yaitu tawasul dengan amal soleh tadi. Sebutkan amal soleh kita, kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tawasul yang syar'i, yaitu ketika kita ketemu sama orang yang soleh, yang kita anggap dia jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam keadaan hidup, dalam keadaan hadir, kita datang kepada dia, tolong doakan anak-anak lagi butuh didoakan. Itu sah-sah saja ketika orangnya hidup, hadir dan mampu. Ini tawasul yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Justru malah seperti halnya dengan Asmaul Husna, justru malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tawasul yang bid'i, yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW, bahkan bisa menuju ke kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus dihindari, yang harus betul-betul kita tinggalkan. Itu Allah SWT. Nah, ada yang lain? Cukup? Tapi insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.